ini redup dilupain ya. Ada yang lupa bahwa Ayu Aulia penyanyi, pemain film, DJ. Iya, bilangnya pansos sama LM doang. Nah, mungkin hal apa yang bisa kamu pelajari dan bisa jadi pelajaran buat penonton? Pelajarannya adalah kadang 1000 kebaikan akan gugur dengan 1 keburukan. Gitu. Oke, kita balik tadi kan katakan 2025 ini jadi tahun Darderdor. Darderdor. Diseret Ya kan? sama LM dalam usaha kasusnya, terus akhirnya netizen menilai bahwa Kak Ayu pansos. Iya, padahal aku yang diseret di semua kasusnya, kecuali yang penipuan ya. Karena saya tidak ikut-ikutan kalau yang itu, saya tidak pernah ditipu. Gitu. Jadi saya di Jabar juga saya disuruh jadi saksi. Ini terkait apa? Dapat surat juga pornografinya. Sampai datang ke Jakarta loh, asetnya loh, untuk dimintai keterangan aku gitu. Jadi aku bilang aku nggak tahu. Ya aku kalau nggak tahu ya nggak tahu, karena memang kita bicara ya valid aja ya, yang jujur aja. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau memang tahu ya harus dibongkar sampai tuntas. Di Barreskrim pun menjadi saksi. Yes. Untuk permasalahan LM sendiri. Yes, kan semua bukti ada di sana, ada di saya juga. Tapi saya tidak bisa buka di sini karena ini bukan ranahnya saya untuk bercerita kejelekan aib orang, karena semua orang punya aib termasuk saya. Jadi nanti kita tunggu aja kalau misalnya memang PP 21 baru aku akan membongkar. Satu nih kayak belum dipanggil KPK. Belum. Tapi jadi saksi juga nggak sih Kak untuk kasus Lisa dan RK yang di KPK? Pahit mungkin kalian tahu kan? Nggak tahu apa-apa. Dan memang nggak dipanggil jadi saksi ya kayak untuk kasus Enggak. itu ya? Oke. Kak, nanya soal Kenapa bisa dipanggil? Orang saya nggak tahu. karena kan Karena ada aliran dana ke saya. mungkin karena faktor Kedekatan. dekat banget sama RK dan LM, jadinya Kak Ayu masuk juga nih dalam pusaran orang-orang yang menerima dana juga dan dipanggil menjadi saksi. Ya silakan, kan kita bisa buktikan. Semua itu kan bisa dibuktikan by data ya. Gitu, nggak ada ya. Dan saya nggak ikut campur urusannya Bapak Ridwan Kamil terkait kasus korupsi. Saya tidak tahu menau. Tapi jika memang ada panggilan untuk Nggak ada. KPK, siap. Siap gak ya? Siap-siap aja. Kalau dipanggil, sebagai warga Indonesia yang baik, saya akan kooperatif. Kayu, netizen tahu bahwa Kayu salah satu orang dekatnya RK, teman baiknya RK dulu. Sampai gimana Lisa akhirnya bisa menghubungi RK itu kan, itu sudah tersebar bahwa semua dari Kayu. Mungkin sosok RK tuh Kayu mungkin seperti Kenapa apa? dari aku? Kan bukan dari aku. Aslinya kan bukan dari Ya, aku, dia mendm sendiri. Tapi gimana pun juga kan bisa aja karena kedekatan dirimu dengan Pak RK, lalu LM juga mungkin merasa cemburu. merasa cemburu atau seperti Cemburunya apa? kenapa? Kan nggak kenal. Cemburu dan pengen kenal sama Oh, Pak pengen RK. kenal. Ya harusnya kenalan sendiri aja, jangan ngobrol sama aku ya. Tapi benar ya Kak ya, dia yang nge-DM. Iya benar, saya punya bukti kalau itu. Dan itu tidak respon Pak RK dengan baik juga kan? Itu saya tidak tahu, coba tanya yang bersangkutan. Tapi waktu itu memang posisi kakak berteman baik sama Berteman Pak. baik. Oke. Kak, terlepas dari itu kan kita tahu bahwa sekarang plot twistnya Pak RK dan Bu Cinta bercerai. Kemarin kakak sudah sempat mengutarakan Saya tanggapan. sekarang sudah no comment tentang kasus perceraian. Oke. Kak, tapi terbongkar nih Kak di pemberitaan dan beberapa sosial media akhirnya mengungkapkan poin-poin penting nih terkait dengan nama baru yang diseret, yaitu Aura Kasih. Mungkin Redup bisa Kak, terbitlah sendiri akal. seperti apa? Siapa lagi saya orang kasih? Safa Marwa. Terus
baru 2 nama itu yang keluar Kak sejauh Katanya ini. ada A. Sama AA. Ayu Aulia kan semua orang udah tahu kalau itu teman dekat Pak RK Oh dulu. gitu. Sebelum Jadi dengan- nama aku juga keseret. Ya, Ayu Aulia, Aura Kasih, dan Safa Marwa. Ayu Aulia kan orang pertama. Sebelum banyak orang mengatakan Aura Kasih. Oh. Mungkin Kak seperti Aku nggak tahu kalau itu. Soal aura kasih ini Nggak tahu sama sekali. Nah, Tapi kan banyak ada beberapa video yang menunjukkan Pak RK tuh sering banget pantun pakai nama Aura Kasih. Mungkin tanggapan Kakak aja. Seperti apa melihat hal itu? Ya mungkin disambung-sambungin aja kan terima kasih gitu kan. katanya juga aura Kasih. Tapi kalau bukan kebetulan kan nggak mungkin sekali kata orang. Itu berulang kali dibuat. Ya pantun saya itu tidak mungkin. tahu karena saya tidak bertanya lebih lanjut dan itu bukan urusan saya dan kode etiknya saya tidak berhak berbicara dengan apa yang saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu takutnya nanti mengarang cerita jatuhnya. dan kata juga Kak Aura kasih ini kan sempat dikasih bunga nih Kayu sama Pak RK ini dan dibikin story tuh katanya thank you Pak RK tuh tanggapannya gimana? Oh iya, Iya, Thank you R. thank you RK, RK atau R? thank you RK. Oh iya. Iya. Oh, nggak tahu deh. Ada lukisan yang sama seperti fotonya Pak Pak RK, Pak RK. yang diposting sama Oh iya. Kak. Kok aku nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu aku. nah menariknya Nggak juga LM sendiri sempat ada di salah satu podcast dengan Kak Dinar juga menyinggung soal Sani. Bisa bilang itu tertuju pada Kak Aura Kasih gitu. Mengetahui bahwa mereka dekat ini gimana nih Kak, malah justru si LM sendiri juga udah jauh lebih tahu gitu dengan Ya, gosip-gosip ya, itu. ya mungkin LM dikasih tahu kali, ada yang ngasih tahu kali. Gitu. Jadi kalau memang kata Seret, Aura kasih sampai tutup komentar dan mundur caleg nih Kak. Emang nyalek? Katanya sih caleg. Tahun ini? Iya. Oh, tahun depan. Tahun depan? Kok tahun depan? 2030 loh. Tahun sampai mundur nyalek sih. Terus dia sampai tutup. 2030 berarti masih jauh lah. Ini masih 2025, ya 5 tahun lagi. Terus soal dia tutup komentar gimana tuh Kak? Tanggapan? Ya mending dihadapin aja Mbak. Menurutku, aku juga gitu kok. Banyak yang mau hujat ya apa-apa. Tapi mungkin nggak benar kali Bu. Jadi dia menutup komentar. Jadi kan mungkin sebagai salah satu orang dekatnya Pak RK melihat begitu banyak Teman dekatku. teman dekatnya Pak RK nih, perempuan-perempuan cantik nih. Mungkin Kak sini melihat sosok Pak RK sebagai teman dekat waktu itu seperti apa? Apa memang Pak RK punya banyak teman dekat yang perempuan juga kah atau Nggak tahu saya. Yang saya tahu ya Mbak LM. Terus yang Mbak S itu kan karena ada di podcastnya Teh Dinar. Kalau Mbak Aka saya nggak tahu. Gak tahu ya Kak ya, setelah viral sekarang baru Kakak kaget juga. Iya kan. Kak, mungkin tanggapan Kakak sebagai seorang perempuan seperti apa ketika artinya pecah rumah tangganya RK itu ternyata karena AK, bukan karena L. Tapi gugatannya bukan ada namanya Mbak LM. Nah, Salah satunya ada, Ah, cuma iya. yang paling belum terlalu mencolok sekarang kan akhirnya ternyata ada Terkuak lagi. Aka. karena Bu Atalia selama ini menepis bukan LM penyebabnya. Dan akhirnya netizen Cocokologi lah. mencocokologi dan mendapat banyak bukti baru. Oh gitu. Bukan aku kan? Ya kalau aja disebut A kan kita semua pikirnya Ayu Aulia. Oh ya bukan berarti. Karena bukan. Karena aku tidak ada sangkut pautnya. Kak mau konfirmasi aja kan Lisa LM sendiri pernah ngomong di salah satu podcast Kak Dinar gitu ya, ada sebuah namanya grup yang dimana grupnya di situ Grup ada- mantan-mantannya. Iya, di situ ada Pak RK dan segala Kenapa macam. nggak ada aku di situ ya? Nah katanya termasuk ada AK juga nih, Aura Kasih juga di dalamnya gitu. Oh iya. Gimana Kak? Kok bisa? Berteman mereka. Katanya Ya ada udah. di dalam grup itu. Tanya sama Mbak LM dong, jangan tanya sama aku. Tapi mungkin Kakak masuk dalam grup itu juga kan? Enggak.
Berarti aku bukan mantannya ya. Tapi komunikasi sama Pak RK masih lancar nih Kayu. Sama kuasa hukumnya sih masih kemarin masih ada WhatsApp. Munculnya kasus Aura Kasih ini masih berkomunikasi nggak? Enggak. Tapi memang Pak RK punya sosok atau kepribadian yang hangat seperti itu ya. Maksudnya terlepas dari Family pacar man. ya, terlepas dari Baik, ya memang baik orangnya baik. Sama temen juga baik. Sering membantu sih. Kalau nggak Mbak LM nggak dibantu sampai persalinan, padahal bukan anaknya. Gimana? Apakah bisa dibilang bahwa karena mungkin memiliki sifat itu akhirnya Pak RK ini juga akhirnya memiliki banyak teman cewek yang banyak Ya yang saya mendekat. tidak tahu Mas, kalau masalah itu bisa ditanya ke Bapak RK sendiri mungkin. Jangan ditanya ke saya, karena saya bukan laki-laki. Saya kan perempuan, pertanyaannya kayaknya kurang pas kalau ke aku. Kalau misalnya seorang laki-laki punya kepribadian yang hangat seperti itu mungkin. Nah, kalau kayak gitu nanyanya mungkin aku bisa jawab. Kalau laki-laki punya kepribadian yang hangat bisa jadi. Ini aku bilang bisa jadi ya. Bisa jadi ya anak wanita ya jadinya nyaman kan. Gitu. Tapi kakak sendiri kaget nggak sih ketika akhirnya nama Aura Kasih diseret Saya nggak tahu ya. dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti yang saat ini udah tersebar luas di sosial media. Kaget nggak kalau kakak sendiri? Kaget banget. Bahkan katanya anaknya Pak RK yang Arkana itu sampai dikait-kaitin sama hasil Aura Kasih itu Kak. Oh ya, Iya. kita tahu gak ya? Nggak tahu ya. Tahu gak? Nggak tahu. Ya ampun. Nggak tahu, aku no komen deh. Kalau udah begitu agak ngeri-ngeri sedep. Karena luar biasa ya. Nggak tahu aku kalau itu. Tapi memang benarnya tahu dan kakak kaget ya. Oke. Ini jadi penutup tahun paling dar nggak sih kak? Dar daya. Iya. Gitulah. Dar aja buat aku. Tapi melihat sosok AK yang 11-12 dengan AA, Kenapa? apa memang jadi artinya timbul pertanyaan bahwa memang ketertarikan Pak RK dengan tipikal wajah yang seperti itu, atau mungkin bisa diklarifikasi sendiri oleh kakak Kayu. Tunggu, ada telepon. Bisa dimatiin nggak? Udah kak. Oh ya, apa gimana? Telepon dari sini ngomong ke sana. Kakak kan punya tipikal wajah mirip kayak Aka nih. Emang iya? Ya, apakah itu bisa kak bentar ya kak? Ini produser aku nelpon. Jadi Banyak yang bilang. ya. Enggak lah, jauh lah. Aka ini kan Aka yang lebih cantik lah dari aku. Siapa lah Ayu Aulia ini dengan dibandingkan dengan Aka gitu, jauh lah, cantikan Aka lah. Apalagi dia tinggi, putih. Aku apa? Aku hanyalah seorang perempuan biasa, perempuan Sunda biasa yang mungkin ada hokinya aja. Gitu. Yang nggak secantik Mbak Aka dan tidak se-famous Mbak Aka. tapi kalau misalnya ini benar-benar nih kak, artinya nanti di pembuktian nanti benar bahwa ada terjadi hubungan dan memang perceraiannya karena Aka, tanggapannya kemarin seperti apa? Aduh. Boleh nggak dijawab gak? Boleh ya. No comment aku. Karena bukan ranahnya aku untuk bilang iya atau tidak gitu. Kaget aja pasti. Kaget aja. Karena selama ini LM terus kan yang muncul keluar gitu. Terus kalau bisa tiba-tiba jadi AK itu aja sih. Tapi sebenarnya bisa dibilang LM sendiri sudah lama sebenarnya udah nyinggung-nyinggung ini di media sosial kan. Oh ya.
Sudah pakai kayak kode-kode baju dengan baju yang sama dengan Aka, lalu kode-kode yang dimana ternyata grup bareng, lalu ada namanya Mbak S disebut-sebut di podcastnya Kak Dinar gitu kan. Jadi secara tidak langsung Ellen sendiri udah tahu semuanya, dan kakak sendiri bisa dikatakan kurang tahu kondisi hal seperti itu. Kurang tahu aku. Benar, kurang tahu aku. Kalau masalah Aka ini aku kurang tahu. Kalau masalah Mbak LM ya aku tahu semua lah. Tapi persahabatan dengan Mbak RK sampai sekarang masih terjaga ya? Enggak. Enggak. Mungkin apa yang membuat akhirnya tali persahabatan itu putus antara Kak Ayu dan Kak RK? Bersilaturahmi aja, tapi tidak pernah ada konflik apa ya. Apa karena kasus LM ini akhirnya Kakak memilih untuk membatasi diri? Yes, mungkin. Takut kecolongan lagi Kak? Bisa jadi. Padahal belum tentu ya. Berarti merasa terhianati? Enggak juga. Emang dia siapa? Iya, kan aku yang pacar. Kak, mungkin kalau ada pesan yang mau Tapi Kakak sama-sama sampaikan. R sih namanya. yang Kan itu R ya kan. Oh, sering juga ya mantauin aku ya. Terima kasih R. Aku juga sering gitu. Tapi kan R-nya R beda. Tapi apa yang terjadi itu emang nggak kebutuhan kan, maksudnya? Enggak. Ini dia karena aku sering ngomongin R ya. Oh. Kata track ini juga sama, R-nya juga sama. Kebetulan nggak sih Kak? Enggak lah, beda. Umurnya beda, umurnya muda dia. Nah, mungkin kalau ada pesan yang Kakak sampaikan Buat untuk siapa nih? Untuk penutupan tahun ini. Untuk Kakak sendiri. Untuk penutupan tahun ini, untuk diri aku, semoga diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari orang-orang jahat, didekatkan oleh orang-orang baik, dan selalu bisa berbuat baik kepada semua orang. Amin. Itu aja. Untuk penutup tahun ini, semoga kalian semua berbahagia selalu di tahun 2026, sukses dalam hal semuanya, karir, jodoh, dan lain-lain. Itu aja. Kalau untuk Pak RK sendiri. Sing sabar aja Pak, ya kan? Gimana dong? Udah jatuh tuh harus bertangga kan? Ya itu aja. Pokoknya sing sabar, untuk buat kalian juga sing sabar, itu aja. Dan aku nggak mau komen apapun. Terima kasih.